Anbiya ayat 85. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar dalam berdakwah, teman-teman sekalian. Sabar mengajak orang lain, kaumnya, kepada kebenaran, kepada jalan Allah, dan semuanya membutuhkan kesabaran. Begitulah ya. Kemudian kita akan lihat bagaimana kisah Nabi Yunus alaihissalam, kelanjutan dari surah ini, karena kita akan bahas satu halaman ini. Nabi Yunus alaihissalam berdakwah untuk sebuah kaum di negeri Ninawa. Nabi Yunus alaihissalam marah karena orang-orang Ninawa tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hingga Nabi Yunus alaihissalam pergi meninggalkan kaumnya dan naik ke sebuah kapal. Kisah ini masyhur, kisah Nabi Yunus alaihissalam, teman-teman sudah tahu semuanya. Ketika berada di sebuah kapal, kapalnya goyang karena terlalu berat kapal tersebut, sehingga harus ada barang yang dibuang dan juga orang yang dibuang agar kapal tersebut tidak goyang karena hujan badai, ombak tinggi, kapal bergoyang. Sehingga ketika diundi, nama yang keluar adalah nama Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam yang harus loncat dari kapal. Maka Nabi Yunus alaihissalam loncat dari kapal, kemudian dimakan oleh ikan paus, ikan yang sangat besar. Nabi Yunus alaihissalam mengalami 3 kesulitan sekaligus, yakni kegelapan di dalam perut ikan paus, kegelapan malam, dan kegelapan di dalam lautan. Ini kita analogikan terkadang ketika kita mendapatkan ujian-ujiannya banyak sampai kita gelagapan, terlalu banyak ujian yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita. Begitu pula Nabi Yunus alaihissalam, sudahlah masuk ke dalam perut ikan paus, gelap, sudahlah di kegelapan malam, dan kemudian kegelapan di dalam lautan. Seolah-olah semuanya saling support satu sama lain untuk menghancurkan dirinya. Seolah-olah semuanya saling bekerja sama satu sama lain untuk mematikan dirinya. Maka siapa yang bisa menolong Nabi Yunus alaihissalam pada saat itu, teman-teman sekalian? Gak ada yang bisa tolong kecuali Allah. Dalam kehidupan kita, ketika kita mendapatkan ujian, kita merasa ada masa di mana kita merasa gak ada orang yang bisa tolong kita, betul? Gak bisa, kita minta tolong sama orang lain gak bisa tolong kita. Kita minta si fulan tolong kita, gak ada yang bisa bantu kita atau gak mau bantu kita. Nabi Yunus alaihissalam dalam keadaan gak ada seorang pun yang bisa bantu Nabi Yunus alaihissalam. Siapa yang bisa bantu? Allah. Maka kalau kita lihat merujuk kepada surah yang lain, ada kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Minta pertolongan kepada Allah. Nabi Yunus alaihissalam minta pertolongan kepada Allah dengan doa yang sangat masyhur yang teman-teman sudah hafalkan, setiap hari mungkin dibacakan, yaitu doanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau wahai Allah, maha suci engkau ya Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim, menzalimi diri sendiri. Aku termasuk orang-orang yang banyak dosa ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ini mengandung 3 hal. Yang pertama adalah kita mengakui tauhid kita kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada selainmu wahai Allah. Enggak ada yang lain selainmu wahai Allah. La ilaha illa anta, enggak ada ya Allah, hanya engkau satu-satunya zat yang aku sembah, satu-satunya zat yang aku menyandarkan segala urusan kepadamu ya Allah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita puji-puji Allah. Dalam keadaan sulit kita masih memuji-muji Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kita mengakui ya Allah, mungkin saja apa yang terjadi kepadaku karena dosaku sendiri, karena salahku sendiri. Jadi masih bisa dalam keadaan sulit, dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah masih mengatakan memang mungkin saja ini terjadi karena dosaku. Memang aku ini pendosa ya Allah, aku ini banyak salah ya Allah, aku ini banyak khilaf ya Allah, aku dulu pernah melakukan hal-hal yang buruk ya Allah. Doa Nabi Yunus mengajarkan pada kita, teman-teman sekalian, dan pada saya, kalau terjadi apa-apa kepada kita, coba kita muhasabah diri, introspeksi diri, apa kesalahan yang kita pernah lakukan. Ada seorang ibu yang pernah bercerita kepada saya, suami saya kerjanya marah